Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Kumbara di Budaya Minangkabau yang judulnya yaitu Sistem Mata Pencaharian di Minangkabau. Disusun oleh Putra Kumbara dengan dosen pengampun Dr. Zulfa MPDM Hum. Nah, topik pembahasan kita yaitu jenis dan pola mata pencarian masyarakat Minangkabau. Jenis dan pola pencarian di daerah asal dan jenis pola mata pencarian di Minangkabau di tanah rantau. Yang pertama yaitu jenis dan pola mata pencarian masyarakat Minangkabau. Mata pencarian masyarakat Minangkabau umumnya beragam yang meliputi yang pertama yaitu bertani. Sebagian besar masyarakat Minangkabau bertani, terutama di daerah pedesaan. Mereka menanam padi di sawah, sayur-sayuran, buah-buahan. Pola pertanian mereka biasanya menetap dan mengusahakan lahan pertanian milik keluarga turun-temurun. Yang kedua yaitu berdagang. Selain bertani, banyak pula masyarakat Minangkabau yang berprofesi sebagai pedagang. Mereka berjualan aneka keperluan sehari-hari di pasar tradisional ataupun di warung kampung. Ada juga yang menjadi pedagang keliling di desa-desa terdekat. Yang ketiga itu buruh atau karyawan. Sebagai Sebagian masyarakat Minangkabau pergi merantau ke daerah kota besar atau luar negeri untuk menjadi buruh atau karyawan di pabrik, perkebunan, atau sekitar informal. Mereka biasanya bekerja musiman untuk mengirimkan uang ke kampung halamannya. Nah, yang keempat yaitu wira swasta. Sejumlah masyarakat Minangkabau memilih berwirausaha seperti membuka usaha rumah makan padang, penginapan, atau jasa transportasi. Jenis usaha lainnya adalah menjual kerajinan tangan khas Minangkabau seperti ulos dan songket. Ini beberapa jenis pola mata pencarian masyarakat Minang saat ini. Meskipun banyak merantau, kebanyakan masih mempertahankan mata pencarian di kampung aslinya. Nah, yang kedua yaitu jenis dan pola mata pencarian di daerah asal. Berdasarkan letak geografisnya, daerah asal suku Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini didominasi pegunungan dan perbukitan yang subur, sehingga jenis dan pola mata pencarian masyarakat Minangkabau di daerah asalnya antara lain yang pertama itu bertani, ladang. Masyarakat Minangkabau di daerah asalnya banyak yang bertani di ladang dengan menanam padi, sayur-sayuran, dan palawija. Mereka biasanya menggarap lahan di lereng-lereng bukit. Pola pertaniannya berpindah-pindah atau berotasi. Yang kedua yaitu berternak. Berternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas merupakan mata pencarian tambahan bagi petani Minangkabau. Hewan ternak biasanya dibiarkan merumput di padang. Lanjutannya yang ketiga yaitu nelayan. Masyarakat Minangkabau yang tinggal di pesisir pantai bagian barat Sumatera banyak menjadi nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan dengan perahu-perahu kecil milik sendiri. Hasil tangkapan dijual ke pasar lokal. Yang keempat itu kerajinan tangan. Sebagian masyarakat asli Minangkabau membuat beragam produk kerajinan, anyaman bambu, ukiran bambu, batik atau songket, keramik, dan lainnya. Kerajinan ini dijual ke wisatawan maupun diekspor. Demikianlah uraian tentang jenis, pola, dan tentang pencarian masyarakat Minangkabau di daerah asalnya Sumatera Barat. Meski sudah modern, kearifan lokal dalam mata pencarian masih dilestarikan. Nah, yang terakhir yaitu jenis dan pola mata pencarian Minangkabau di tanah rantau. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan memiliki tradisi merantau atau pergi ke tanah rantau
untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Berikut jenis dan pola mata pencarian orang Minangkabau di tanah rantau, yaitu berdagang. Sebagian besar orang Minangkabau perantau berprofesi sebagai pedagang, eceran, grosir maupun pengusaha. Mereka banyak yang berjualan makanan khas Minang, seperti nasi Padang terutama di Pulau Jawa dan lainnya. Yang kedua itu bekerja di perusahaan. Kaum lelaki Minangkabau banyak yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan atau pegawai negeri sipil di kota-kota besar di luar Sumatera Barat. Yang ketiga, buka restoran di hampir setiap kota besar Indonesia. Pasti ada restoran masakan khas Minang yang dibuka pendatang Minangkabau. Restoran tersebut biasanya juga menyediakan hiburan dan hiburan musik tradisional. Yang keempat yaitu buruh di kebun atau pabrik. Tidak sedikit pula orang Minang yang pergi merantau menjadi buruh lepas di perkebunan kelapa sawit maupun di pabrik. Sebagian bekerja kasar dengan upah harian. Yang kelima yaitu nahkoda kapal. Lelaki Minang banyak menjadi nahkoda kapal di pelayaran, niaga skala kecil maupun besar di perairan Indonesia bagian barat. Demikian beragamnya corak mata pencarian dan kehidupan orang Minangkabau di tanah rantau. Meskipun jauh dari kampung halaman, mereka tetap mempertahankan adat dan budaya Minangkabau. Sekian pertemuan kita di hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.